Halo sobat semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang alam dan ruang lingkup ekonomi metrika. Topik yang akan kita bawa yang pertama tentang pengertian ekonomi metrika, yang kedua pentingnya belajar ekonomi metrika, dan yang terakhir tentang metodologi ekonomi metrika. Ekonomi metrika sendiri adalah ilmu sosial yang menggunakan teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis fenomena ekonomi. Ekonomi metrika ini juga melibatkan pengukuran kuantitatif terhadap konsep ekonomi, seperti PDB, pengangguran, inflasi, impor, dan ekspor. Nah, ekonomi metrika ini sangat penting untuk dipelajari karena memberikan landasan empiris pada teori ekonomi, mengukur hubungan numerik antar variabel, serta mengatasi tantangan data ekonomi yang bersifat non-eksperimental. Nah, biasanya mahasiswa ekonomi dan bisnis mempelajari ekonomi metrika untuk meramalkan, mengestimasi fungsi permintaan, dan mendukung analisis keputusan di berbagai konteks pekerjaan. Membuat pernyataan, teori, atau hipotesis. Dalam ilmu ekonomi ketenagakerjaan, terdapat dua hipotesis yang saling bersaing mengenai pengaruh kondisi ekonomi terhadap kemauan masyarakat untuk bekerja. Yang pertama, hipotesis pekerjaan yang putus asa, menyatakan bahwa ketika kondisi ekonomi memburuk, seperti tercermin dalam tingkat pengangguran yang lebih tinggi, banyak pengangguran yang putus asa untuk mendapatkan pekerjaan dan keluar dari angkatan kerja. Hipotesis yang kedua yaitu pekerja tambahan, berpendapat bahwa ketika kondisi perekonomian memburuk, banyak pekerja sekunder yang saat ini tidak berada dalam pasar tenaga kerja, misalnya seperti ibu dengan anak, mungkin memutuskan untuk bergabung dengan angkatan kerja jika pencari nafkah utama dalam keluarga kehilangan pekerjaan. Menentukan model matematika partisipasi angkatan kerja. Untuk melihat cara tingkat partisipasi angkatan kerja sipil berperilaku sehubung dengan tingkat pengangguran sipil, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memplot data untuk variabel-variabel di diagram sebar, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Menunjukkan hal itu CLFPR dan CUNR berhubungan berbanding terbalik, mungkin menunjukkan bahwa secara seimbang efek pekerja yang putus asa lebih kuat dibandingkan efek pekerja tambahan. Pada tabel ini, tingkat partisipasi tenaga kerja sipil pada tahun 1990 sebesar 63,8%. Tingkat pengangguran pada tabel ini, tingkat partisipasi tenaga kerja sipil pada tahun 1980 sebesar 63,8%. Tingkat pengangguran sipil sebesar 7,1% dan penghasilan rata-rata nyata per jamnya sebesar $8. Hingga 2007 sebesar 66,% tingkat partisipasi tenaga kerja sipil, tingkat pengangguran sipil sebesar 4,6% dan penghasilan rata-rata nyata per jamnya itu sebesar $8,32. Melalui titik-titik pencar dan tulisan hubungan antara kedua CLFPR dan CUNR dengan model matematika sederhana seperti berikut. CLFPR sama dengan B1 ditambah B2 CUNR, menyatakan bahwa CLFPR adalah secara linear berhubungan dengan CUNR, dan B1 dan B2 dikenal sebagai parameter dari fungsi linear. Pada tabel ini, kemiringan mengukur laju perubahan CLFPR untuk perubahan satuan CUNR, atau lebih umumnya lagi, laju perubahan nilai variabel di ruas kiri persamaan untuk satuan perubahan nilai variabel di ruas kanan. Koefisien kemiringan B2 bisa positif jika efek penambahan pekerja mendominasi efek pekerja yang putus asa, atau negatif jika efek pekerja yang putus asa mendominasi efek penambahan pekerja. Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa dalam kasus ini hasilnya negatif. Menentukan model partisipasi angkatan kerja secara statistik dan ekonometrika. Model matematis murnian hubungan antara CLFPRD dan CUNR diberikan dalam persamaan 1.1. Walaupun merupakan perhatian utama bagi ekonom matematis,
daya tariknya terbatas bagi ahli ekonometrika, karena model seperti ini mengasumsikan akurat dan deterministik hubungannya ke kedua variabel, yaitu untuk suatu hal CUNR dan nilainya unik. Pada kenyataannya jarang ditemukan yang serasi antara variabel ekonomi, paling sering hubungan itu tidak tepat atau statistik di alam. Contoh model ekonometrik yang melibatkan segala kesalahan untuk memperhitungkan faktor-faktor yang tidak dimasukkan secara eksplisit. Model ini berfokus pada menjelaskan perilaku satu variabel terikat dalam hubungannya dengan satu atau lebih variabel penjelas CUNR. Dalam ekonometrika, istilah kesalahan membedakannya dari ilmu ekonomi matematika murni. Model ini berasal dari model matematika, menunjukkan bahwa matematika ekonomi dan ekonometrika saling melengkapi sebagai disiplin ilmu. Memperkirakan parameter model ekonometrika yang dipilih. Dalam memperkirakan parameter model ekonometrika dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau LS, diperoleh perkiraan sebagai berikut. CL/FPR sama dengan 69,4620 dikurang 0,5814 CUNR. Perkiraan ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran naik 1 unit, ceteris paribus tingkat partisipasi angkatan kerja CL/FPR diperkirakan akan menurun rata-rata sekitar 0,58 poin persentase. Saya akan menjelaskan tentang memeriksa kecukupan model, pengujian spesifikasi model. Ini merupakan contoh model regresi linear berganda. Dalam mode 2 variabel terdapat satu variabel penjelas, sedangkan dalam regresi berganda terdapat beberapa variabel penjelas. Dari bersamaan, kami juga telah menyertakan istilah kesalahan karena tidak perlu berapa banyak variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model, seseorang tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku variabel terikat. Tentu saja, teori ekonomi mendasari seringkali menjelaskan apa saja variabel-variabel tersebut. Namun, perlu diingat peringatan yang diberikan sebelumnya bahwa regresi tidak berarti sebuah akibat. Teori yang relevan harus menentukan apakah satu atau lebih variabel penjelas berhubungan secara kasual dengan variabel terikat. Berikutnya menguji hipotesis yang diperoleh dari model. Setelah akhirnya menentukan modelnya, mungkin ini akan tampil pengujian hipotesis. Artinya kita mungkin ingin mengetahui apakah model estimasi tersebut masuk akal secara ekonomi dan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan teori ekonomi yang mendasarinya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam analisis regresi kita mungkin tertarik, namun pengujian hipotesis bisa jadi rumit. Tidak hanya dalam memperkirakan parameter model regresi, tetapi juga dalam menguji hipotesis tertentu yang disarankan oleh teori ekonom dan pengalaman empiris sebelumnya. Berikutnya, menggunakan model untuk prediksi atau peramalan. Setelah melakukan prosedur multi tahap ini, ada beberapa mengajukan pertanyaan. Apa yang kita lakukan dengan model estimasi? Tentu saya menggunakannya untuk ramalan atau peramalan. Meskipun kita mengkaji metodologi ekonometrik dengan menggunakan contoh ekonomi tenaga kerja, namun harus menunjukkan bahwa prosedur serupa dengan digunakan untuk menganalisis hubungan kuantitatif antara variabel dalam bidang pengetahuan apapun. Faktanya, analisis regresi telah digunakan dalam politik, hubungan internasional, psikologi, sosiologi, meteorologi, dan banyak disiplin ilmu lainnya. Baik, sekian materi tentang alam dan ruang lingkup ekonomi metrika dari kelompok 1. Terima kasih.